Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sapitri dari kelas C10 dengan nomor pokok mahasiswa 101204669 Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah SHMM. Dalam video kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai hukum teknologi dan informatika. Baik, di sini ada pengertian hukum teknologi dan informatika. Nah, teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi di dalam bidang usaha perniagaan atau dengan perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasa mendengar istilah elektronik commerce atau e-commerce. Perdagangan secara elektronik. Nah, elektronik e-commerce ini adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama di jaringan internet, yang dimana memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh sehingga dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, untuk contohnya seperti saat ini pelaku usaha itu bisa mendaftarkan dagangannya melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan lainnya. Lalu, di sini juga ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dimana dalam rangka memberikan hukum ruang kepada pelaku usaha dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April pada tahun 2008 yang dimana disingkat dengan UU ITE. Lalu, di sini ada tujuan teknologi informasi. Nah, dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku di sektor e-commerce di sini ada 4. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Dan yang keempat, efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Namun, di sini juga ada menurut William dan Sanger yang dimana teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, serta video. Untuk selanjutnya, di sini ada fungsi teknologi informasi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menangkap atau capture, yang itu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi dari pelaku usaha. Yang kedua, menyimpan, yang dimana menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket, hard disk, kompas disk, dan lainnya. Nah, yang ketiga, mengolah, yaitu processing, di mana fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa dibentuk dengan mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, dan menggabungkan semua dalam bentuk data dan informasi. Yang keempat, ada transmisi, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi yang lain dengan melalui jaringan komputer. Yang kelima, mencari kembali, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau dengan menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat dari teknologi informasi. Nah, di sini juga ada 5 manfaat. Yang pertama, untuk pendidikan, yang dimana dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, yang dimana bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar, karena komputer juga merupakan sarana yang sangat memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur, yaitu teknologi informasi yang membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri sehingga bisa mengontrol mesin produksi dengan kecepatan yang sangat baik. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi ini bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dalam sistem perbankan yang lebih maju lagi. Yang keempat,
untuk militer, yaitu dengan teknologi informasi yang sangat maju ini, yaitu bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, yang dimana mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi dan atau tanpa kemudi. Yang kelima, untuk teknik dan pengetahuan teknologi informasi ini bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung pula. Lalu di sini juga ada manfaat teknologi informasi di dalam bidang perdagangan. Yang pertama, di sini kita bisa mempermudah diri sendiri atau orang lain dalam transaksi jual beli. Untuk kondisi di zaman sekarang ini, contohnya pelaku usaha itu bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi seperti Shopee dan Lazada. Nah, lalu sebagai konsumen tidak perlu datang ke tempat karena bisa melalui gadget yang dimana itu dengan jaringan internet. Lalu untuk pembayaran juga sekarang di zaman sekarang itu sudah mudah. Nah, untuk pembayaran sudah bisa melalui m-banking atau misalkan ada Shopee dan Dana. Untuk yang kedua, di sini ada hemat modal atau biaya karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. Yang ketiga adalah mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat tepat dan efektif. Keempat, pendanaan dalam berdagang dapat menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Yang keenam, target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas. Yang ketujuh, mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dari dana pembelian. Nah, sekian materi dari hukum teknologi dan informatika yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.